Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam belajar, semangat. Nah, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saya Dani Septian Yuda Pratama. Saya CGP Angkatan 11. Di sini saya akan melakukan coaching dengan teman sejawat saya, yang dimana dalam rangka modul coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Di sini saya akan melakukan coaching dengan teman sejawat saya, yaitu di tempat saya di SDN Tandes Kidul 1. Di sebelah saya ada Ibu Lia Indra Suartuti. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Pak Yuda. Di sini saya akan menanyakan tentang banyak hal tentang tujuan pembelajaran, terutama ya, agar nanti semoga pembelajaran untuk anak-anak kedepannya lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum itu saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu kepada Ibu Lia Indra Suartuti. Ya, selamat pagi Bu Lia Indra. Pagi Pak Yuda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ibu Lia, saya agak sedikit bertanya tentang pembelajaran yang akan jenengan lakukan. Ya, yang pertama Bu Lia, untuk tujuan pembelajaran hari ini apa yang ingin Anda berikan kepada peserta didik Anda, Bu Lia? Oke, begini Pak Yuda, rencananya observasi nanti saya akan mengangkat materi pelajaran bahasa Indonesia terkait teks prosedur, Pak. Begitu. Jadi tujuan yang ingin saya capai di kelas yang pertama yaitu siswa tahu tentang konsep teks prosedur, kemudian mereka bisa menganalisis tentang definisi, tujuan, ciri-ciri, struktur dan penggunaan teks prosedur dengan benar. Kemudian melalui permainan berkelompok, para siswa ini memerinci langkah-langkah teks prosedur dengan benar. Kemudian setelah itu dengan penugasan individu, peserta didik dapat merancang teks prosedur yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang terakhir, melalui penugasan individu juga peserta didik dapat mempublikasikan teks prosedur yang sudah dirancang dan dibuat peserta didik dengan tulisan, lisan, dan media yang lainnya. Bisa mungkin seperti komik atau video pendek seperti TikTok seperti itu. Oh begitu Ibu ya. Sedangkan untuk model pembelajarannya yang ingin Ibu buat agar peserta didik ini terserap dengan baik, bagaimana Ibu? Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak. Problem based learning ya Ibu ya. Ya, saya menggunakan problem based learning. Terus untuk strategi pembelajaran Ibu untuk peserta didik bagaimana Ibu? Nah, strateginya seperti ini. Karena di awal tahun kemarin itu saya sudah menganalisis gaya belajar peserta didik, kemudian hasilnya sudah saya peroleh. Nanti anak-anak akan saya kelompokkan, Pak, berdasarkan gaya belajar mereka. Begitu, ada yang audio, ada yang audio visual, dan ada yang audio, ada yang kinestetik, maksud saya seperti itu. Jadi nanti pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk saya munculkan. Begitu. Oh gitu ya Ibu ya. Oh jadi sesuai dengan kemampuan anak masing-masing ya. Untuk penilaiannya sendiri bagaimana Ibu? Untuk penilaiannya yang pertama saya akan menggunakan tes tulis. Tes tulis. Jadi nanti siswa itu akan menjawab pertanyaan yang sudah saya bagikan ya, kemudian mereka bisa mendapatkan informasi-informasi itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada juga kemudian penilaian kelompok ya, ketika melakukan permainan berkelompok. Kemudian penilaian proyek. Nah, ketika itu tugas individu, ketika mereka saya tugaskan membuat proyek bisa berupa komik, video pendek terkait tentang teks prosedur begitu. Gitu ya. Terima kasih Bu. Untuk sasaran kelasnya bagaimana Ibu?
Untuk sasaran kelasnya sendiri, saya karena mengajar di kelas 5, jadi saya pakai siswa saya sendiri, kelas 5D, begitu. Untuk harinya? Untuk harinya karena sekarang hari Senin dan kebetulan Bahasa Indonesia itu di hari Selasa, jadi besok langsung saya terapkan Pak, di jam pertama, begitu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin besar harapan saya, semoga Ibu kedepannya bisa memberikan materi terbaik untuk anak-anak dan bisa anak-anak itu menyerap dengan baik juga. Amin. Ya. Ibu, semoga juga anak-anak mendapatkan ilmu yang lebih baik dan bermanfaat. Semoga bisa selalu diingat sampai mereka lulus dari SD. Terima kasih saya ucapkan untuk beliau. Semoga hari ini bisa menerapkan pembelajaran dengan baik juga. Ya, sekian coaching dengan teman sejawat, supervisi akademik. Semoga apa yang didapatkan dari video ini bisa sebagai pembelajaran kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, ada yang sedang sedih? Bahagia semuanya? Kalau bahagia mana senyumnya? Ayo kasih senyum yang lebar. Oke anak-anak, kemarin ada yang tahu enggak? Masih ingat pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Bahasa Indonesia? Apa Faiwas? Pelajaran kemarin. Yang ini loh. Suara penyanyi itu menggelegar di angkasa. Ayo. Majas pinter. Oke, setelah kita belajar tentang majas, ya, materi kali ini Bu Lia ada pertanyaan. Pernah nggak kalian di rumah itu ditinggal ayah, ditinggal ibu, kemudian kalian merasa lapar? Pernah? Enggak pernah, ada yang pernah, ada yang enggak pernah. Misalkan yang pernah sekarang, kalau lapar apa yang kamu lakukan? Ini katanya teman kalian buat mie gitu. Apakah mie itu makan favoritmu? Iya. Atau ada yang haus membuat minuman sendiri, ada yang pernah? Membuat apa contohnya? Es teh, ada yang es jeruk, ada yang air putih, ada yang es susu. Oke, ketika membuat mie, begitu ya, mie goreng, mie kuah, es teh, es susu, ya, apakah langsung tring jadi? Tidak. Ada apanya dulu anak-anak? Ada proses, ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah membuat sesuatu itu di bahasa Indonesia itu ada materinya. Kira-kira apa materi bahasa Indonesia hari ini? Proses pembuatan makanan. Ada lagi yang lain? Apa? Teks prosedur. Baik. Nah, anak-anak, materi kita bahasa Indonesia kali ini yaitu teks prosedur. Apa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang konsep teks prosedur, peserta didik dalam artian kalian ini dapat menganalisis definisi, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan penggunaan teks prosedur dengan benar. Yang kedua, melalui permainan berkelompok, ya, peserta didik
dapat memerinci langkah-langkah teks prosedur dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu melalui penugasan individu, peserta didik dapat merancang teks prosedur yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik dengan benar. Yang keempat, melalui penugasan individu, peserta didik dapat mempublikasikan teks prosedur yang sudah dirancang dan dibuat peserta didik baik dengan tulisan, lisan, dan media yang lain dengan anak-anak di awal tahun. Masih ingat kemarin Bu Lia membagikan selebaran tentang gaya belajar? Nah, ada yang dianalisis kemudian dikelompokkan Bu Lia, ada yang kelompok visual, kelompok audiovisual, kelompok kinestetik. Ini kan sudah berkelompok ya. Nah, yang visual berkelompok dengan visual, yang kinestetik berkelompok dengan kinestetik, yang audiovisual berkelompok dengan audiovisual. Nanti kita akan belajar teks prosedur itu sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau visual berarti melihat, kalian bisa membaca buku, bisa melihat video di YouTube. Yang audiovisual bisa mendengarkan dan melihat, bisa membaca buku juga atau melihat dan mendengarkan video YouTube. Sedangkan yang kelompok kinestetik, sesuai dengan arahan Bu Lia kemarin, kalian sudah membawa perlengkapan, ya cara membuat minuman, nanti kalian akan langsung praktek. Begitu. Ketua kelas sudah dibagikan ya selembarannya ya, bagaimana tentang teks prosedur ya. Lah nanti setelah kalian melihat atau membaca tentang materi teks prosedur itu, kalian akan mengerjakan lembar individu. Oke. Nah, dari yang kalian baca tadi, yang tadi sudah dipraktekkan, ya, kinestetik tadi sudah praktek, yang visual tadi sudah membaca atau mungkin bertanya jawab, yang audiovisual tadi sudah melihat video YouTube. Ada yang tahu enggak apa itu teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Ayo, Bayu, menggunakan bahasa kalian sendiri. Apa teks prosedur? Apa? Langkah-langkah. Ada yang mau menyempurnakan jawabannya Nata? Langkah-langkah apa Nata? Oke, langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Kita cek apakah betul jawabannya Nata? Ya, betul ya, cuma bahasanya saja yang berbeda. Jadi teks prosedur itu tulisan yang membuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Jadi ketika kalian membuat mie, kalian itu menghasilkan sebuah karya, yaitu mie goreng, mie kuah, begitu ya anak-anak ya. Oke. Kemudian anak-anak sekarang setelah berkelompok ya, kita akan melakukan permainan berkelompok. Siap ya? Ya. Oke, caranya begini. Penggunaan kipas angin. Ada 4 langkah itu, kira-kira itu sudah urut apa belum? Belum. Nah, ini peraturannya, kalian bersama kelompok mengurutkan, tapi harus merangkai tangan gini. Tahu nggak? Coba berdiri. Kemudian begini, berbalik gini. Gini, Fab. Contohnya boleh gini, Fab. Gini, tangannya gini. Gini. Kemudian Maya merangkai sama satu temannya. Alea sama ini, Alea. Azam sama ini. Contohnya gini, contoh Bulia, gini. Nah, Farah, ini Alea sini. Gandengan tangannya Farah. Gandengan tangannya Farah. Nah, begini ya. Nanti secara berurutan kamu nulis. Oke, nomor 1 tulis di kertas. Oke? Kemudian oper lagi. Nah, begini. Gantian Farah yang nulis. Oke, paham? Oke, ayo siapkan kertasnya.
Jadi kamu berdua. Ayo tangannya. Panjangin. Ya sih tadi. Tangannya jangan lupa begini. Ayo Ayo, melingkar. begini. Nggak usah dilepas, nggak usah dilepas. Gini, wes gini. Nah, wes, ayo. Nah, gitu, ayo gantian. Nah, gantian menulisnya. Kalau ketika menulis berarti dilepas. Ya, 4. Ayo cepetan. Wes berapa menit, Pak? Pak, berapa menit? Wes berapa menit? 10 menit lebih. Iya, dah. Yo. Oke, ayo. Oke, muter. Kelompoknya Amel muter. Ditulis. Ayo muter. Nah, gini. Ayo Nata, ditulis. Itu dibaca. Ayo. Ayo berdiri. Oke, waktunya tinggal sebentar lagi. Ayo segera ditulis. Berkasmu mana, Ya ditulis tulisan yang berarti langkah pertama itu apa? Tulis, kamu cari di situ. Ah, gitu loh. Silakan kembali ke meja bangkunya masing-masing. Aduh, cepet. Cepet iki lho. Tanganku ngene. Sudah? Kelompoknya siapa yang mau menjawab bagaimana penggunaan kipas angin? Kelompoknya ini? Oke, ayo Nata silakan maju ke depan kelompoknya. Maju tuh ayo. Silakan duduk. Oke, nah anak-anak. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Apa kalian senang? Kira-kira kalau senang bagian mana yang senang? Hah? Ria? Yang bagian mana yang paling disenangi? Semuanya. Berarti semuanya senang. Oke. Kemudian, dari pembelajaran teks prosedur kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang bisa? Apa tadi kalian dapat simpulkan tentang teks prosedur? Tentang ciri-cirinya? Siapa yang bisa menjawab tentang ciri-ciri teks prosedur? Lita? Silakan, ciri-ciri teks prosedur apa saja? Ciri-ciri teks prosedur. Bisa dibantu dengan kelompoknya Aryo? Alat dan bahan yang diperlukan, memuat tahapan yang berurutan, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas, menggunakan kata kerja aktif. Oke, terima kasih Aryo, tepuk tangan untuk Aryo. Oke, tadi kan sudah ya definisi teks prosedur, sudah ciri-cirinya juga sudah disebutkan Aryo. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah dalam menghasilkan sebuah karya. Oke, anak-anak, tugas kalian ya, kalian akan membuat, terserah, bisa komik, bisa video pendek itu kayak TikTok ya, tentang teks prosedur yang berhubungan dengan hobi kalian. Katakanlah hobi kalian tadi itu memasak, berarti kalian mau ingin memasak apa? Nasi goreng ya, kalian berarti membuat video pendek tentang nasi goreng. Atau yang suka menggambar nanti kalian membuat komik gitu ya. Paham? Kira-kira kapan bisa dikumpulkan? 1 minggu ya. Oke, 1 minggu kita kumpulkan ya anak-anak ya. Sepakat? Oke, baiklah. Demikian tadi pembelajaran teks prosedur kali ini, semoga bermanfaat ya. Bu Lia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dani Septian Yuda Pratama, CGP Angkatan 11 Kota Surabaya. Di sini saya akan melakukan pasca observasi dengan teman sejawat saya tentang supervisi akademik modul 2.3. Setelah beberapa hari lalu saya sudah melakukan praobservasi dengan teman sejawat saya ini. Jadi sekarang saya akan melakukan pasca observasinya. Sebelum itu, perkenalkan nama teman sejawat saya, Bulia Indra Suhartuti, yang mengampu di kelas 5D. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bulia. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Yuda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Bulia, saya ingin menanyakan hasil observasi saya beberapa waktu lalu tentang pembelajaran di dalam kelas jenengan, yaitu khususnya kelas 5D. Setelah saya amati beberapa selang waktu, saya melihat sudah bagus, banyak sekali perubahan yang telah dilakukan oleh Bulia sehingga anak-anak itu menjadi anak yang lebih baik lagi. Bagaimana setelah saya memberikan observasi atau pra-observasi secara langsung dengan Bulia di kelas, perasaannya Bulia bagaimana? Ya Pak, terima kasih. Jujur ya Pak, untuk pembelajaran ketika saya laksanakan sendiri tanpa adanya observasi, pembelajaran saya ini berjalan dengan lancar Pak, begitu. Nah, berhubung kemarin itu Pak Yuda masuk ke kelas saya, ya otomatis ada rasa nervous sedikit Pak, seperti itu nggih. Tapi itu lumrah nggih Pak nggih. Karena apa ya, ketika kita melakukan pembelajaran terus ada yang melihat, ada yang apa istilahnya itu mencatat kelemahan-kelemahan pembelajaran kita dan kemudian nanti menyempurnakannya, itu sangat wajar. Kalau yang saya rasakan ini nervous begitu Pak. Oh, gitu. Ya, meskipun kita itu teman sejawat, setiap hari kita bertemu memang sedikit nervous kalau kita ditunggu Ibu. Setelah saya lihat juga ketika pembelajaran di dalam kelas, Ibu banyak sekali semangat yang diberikan kepada Ibu kepada anak-anak, yaitu dengan banyak sekali permainan sehingga anak-anak itu menjadi nyaman, menjadi lebih giat lagi dalam memperoleh pembelajaran. Untuk itu Ibu, saya ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran kegiatan kemarin ketika Ibu menerangkan kepada anak-anak saat saya di kelas Ibu dalam observasi supervisi akademik. Bisa diulang lagi Pak, gimana pertanyaannya Pak? Ya, seperti ini Bu. Bagaimana perasaan Ibu untuk pembelajaran yang dilakukan di kelas setelah saya lakukan observasi. Iya, Pak. Jujur perasaan saya senang Pak, begitu nggih. Karena yang seperti yang saya sebutkan tadi Pak, ke observasi sendiri itu kan tidak mencari-cari kekurangan gitu nggih, tapi melengkapi kekurangan tersebut, melengkapi kelemahan tersebut sehingga pembelajaran kedepannya itu lebih baik lagi begitu. Gitu ya. Pelaksanaan pembelajaran Ibu yang saya lihat sudah baik. Untuk hambatannya sendiri, apakah ada kendala di dalam kelas tersebut Ibu? Hambatan sendiri itu jelas ada Pak, begitu nggih. Dari terkadang yang namanya anak kelas 5 nggih Pak nggih, meskipun tidak disebut anak kecil lagi, cuma mereka itu terkadang itu fokusnya itu hanya bisa sebentar. Untuk duduk anteng di bangku itu hanya sebentar, seperti itu nggih. Mereka itu juga terkadang setelah itu kan asik ke temannya, ke bangku-bangku temannya, seperti itu yang saya rasakan. Kemudian itu juga mereka tidak bisa fokus terlalu lama juga, seperti itu. Nah, berhubung kemarin juga materi baru, juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan kemarin, begitu. Begitu. Berarti sudah saya lihat kemarin juga Ibu, ternyata yang diterapkan di kelas Ibu itu adalah pembelajaran berdiferensiasi.
yang dimana anak-anak sudah duduk secara berkelompok sesuai dengan minat dan bakatnya dan sesuai kemampuan masing-masing. Bukan kita itu memilih atau mendiskriminasikan anak, tapi setiap pembelajaran kemampuan anak kan berbeda. Kemarin sudah saya lihat Ibu sudah bagus dalam mengelompokkan anak-anak itu dari yang mana itu anak tergolong visual, auditori, dan kinestetik. Banyak sekali hal-hal yang sudah jenengan lakukan dan jenengan perubahan di dalam kelas tersebut. Ya, untuk hambatannya sendiri, untuk solusi yang Ibu lakukan dalam menangani salah satu hambatan tersebut itu bagaimana, Ibu? Iya Pak, yang tadi saya sebutkan hambatannya itu kan ada dua ya, anak-anak itu hanya sebentar saja fokusnya, kemudian kan teralihkan rame sendiri dengan teman-temannya. Nah, ketika anak-anak itu kurang fokus, saya akan memberikan ice breaking Pak kepada anak-anak. Begitu nggih, bisa dengan tepuk-tepuk atau bisa dengan saya menjatuhkan sesuatu sehingga perhatiannya itu teralihkan kepada saya, atau ketika saya bisa memberikan suara musik yang agak keras sehingga mereka bisa kembali fokus kepada saya begitu. Dan untuk yang kedua, hambatan yang kedua tadi kan mereka anak-anak itu kan karena materi teks prosedur masih baru bagi mereka, saya menggunakan permainan Pak. Permainan bagaimana mereka bisa lebih memahami teks prosedur. Ya, ketika mereka duduk berkelompok, saya ajak mereka menyusun teks prosedur itu dengan berkelompok begitu ya, kayak tangan mereka itu saling terikat, kemudian mereka secara bergiliran melihat ke papan tulis, kemudian menuliskan urutan-urutan teks prosedur begitu. Sangat kreatif sekali yang dilakukan Bulia untuk mencari solusi dari hambatan yang telah didapatkan dalam pembelajaran ini. Jadi selain itu Ibu tidak ada solusi lain selain untuk ice breaking atau yang lain, atau punya gambaran lain yang bisa Ibu lakukan untuk pembelajaran ini? Begini, mungkin nanti yang bisa saya terapkan yaitu teknik stop Pak di kelas saya, karena kan untuk ice breaking kan sudah banyak ya Pak ya, saya bisa membuat permainan, menyanyi, begitu. Ini nanti kedepannya saya akan mempraktekkan teknik stop di kelas saya begitu. Ini saya siapkan instrumennya, sudah saya siapkan percakapannya untuk teknik stop begitu. Bagus sekali implementasi yang akan dilakukan Bulia. Semoga harapan saya ini bisa berdampak baik khususnya untuk kelas 5D yang Ibu Lia ampuh. Memang kita itu sebagai guru banyak sekali cara yang harus dilakukan untuk anak itu bisa menyerap apa yang kita berikan kepada murid kita. Saya berharap semoga di kedepannya bisa diterapkan lagi kepada teman-teman sejawat agar di kelas yang lain bisa meniru bagaimana cara memberikan pembelajaran dan pengajaran yang baik kepada siswa kita. Ya, terima kasih Bulia untuk hari ini. Pasca observasi yang saya lakukan, ternyata banyak sekali yang saya dapatkan, perubahan-perubahan kelas yang tadinya stagnan sekarang lebih baik lagi, lebih kreatif lagi, inovatif yang jenengan berikan. Harapan saya semoga kelas Bulia bisa menjadi kelas percontohan yang baik. Ya. Nah, terima kasih Bulia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekian pasca observasi yang saya lakukan dengan teman sejawat saya di kelas 5D ini sebagai satu program yang baik untuk kelak kita bisa mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang baik dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.